Shalom. Selamat malam Natal. Iya, Bapak, Ibu, dan juga saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Lagu Natal itu diputarkan baik di dalam mobil, di dalam mall, dan lain sebagainya. Bahkan juga di rumah kita masing-masing, Bapak, Ibu, saudara. Ketika saya mau menyapu ataupun membereskan rumah bersama dengan istri, kuputar lagu Natal, kuat-kuat sampai ditegur. Pak, jangan kuat-kuat, nanti ditegur sama tetangga, katanya. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, semua yang kita lihat pada bulan Desember termasuk pada malam Natal ini sungguh sangat indah. Iya kan Bapak, Ibu, saudara? Tadi kita sudah mendengarkan lagu pujian, kita menaikkan lagu kepada Tuhan, bahkan juga kita sudah membacakan teks-teks dalam Injil, dalam kitab, bahkan dalam surat-surat untuk memuliakan nama Tuhan. Semuanya itu sangat indah. Tetapi Bapak, Ibu, saudara, Tuhan yang kita sembah tidak hanya melihat apa yang tampak oleh mata manusia. Tapi pada malam Natal hari ini mau diingatkan kepada kita bahwa Tuhan melihat isi hati setiap rumah. Tuhan melihat isi hati setiap keluarga. Ada rumah yang terang lampunya, tetapi relasinya dengan Tuhan dan sesama gelap. Ada keluarga yang berkumpul, tetapi tidak sungguh-sungguh bersama. Bahkan juga ada tawa yang kita dengar dari orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi Bapak, Ibu, saudara, di dalam hatinya ia menyimpan kesedihan yang begitu dalam. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman pada hari ini mau mengajak kita untuk melihat Natal, untuk memaknai Natal dengan hati yang jujur. Kenapa saya katakan demikian Bapak, Ibu, saudara? Karena Natal itu tidak lahir dari keluarga yang sempurna. Tetapi Natal lahir di tengah kegelisahan. Natal lahir di tengah kebingungan. Natal lahir di tengah relasi hubungan yang nyarisnya retak. Di mana kita menyaksikan Bapak, Ibu, saudara, di dalam Injil Matius pasal 1 ini, di situ digambarkan bagaimana seorang pria yang bernama Yusuf dan juga seorang wanita yang bernama Maria, di mana mereka bukanlah sebuah keluarga yang harmonis, semuanya tampak mulus, semua berjalan baik-baik saja, bukan. Tapi mereka adalah sebuah keluarga yang memiliki masalah. Justru dalam situasi bacaan ini, Bapak, Ibu, saudara, mereka berada di titik krisis. Di mana Yusuf bergumul dengan rasa kecewa dan kebingungan. Bahkan juga satu sisi Maria, dia memikul kehamilan yang disalahpahami. Di mana ia merasa masa depannya kabur, reputasinya terancam, dan perpisahan pada saat itu menjadi pilihan yang paling masuk akal. Tetapi Bapak, Ibu, saudara, di titik terendah itulah justru Allah hadir. Di mana Allah tidak datang setelah situasi Yusuf dan Maria ini beres, tidak. Tapi Allah datang ketika semuanya masih berantakan. Ia tidak menunggu keluarga itu kuat. Tetapi Allah hadir ketika mereka masih berada di dalam masa kelemahan mereka. Dan Bapak, Ibu, saudara, dari sanalah Natal itu dimulai. Bukan di rumah yang sempurna, tetapi di tengah-tengah keluarga yang hampir menyerah. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, jika ada keluarga di antara kita yang saat ini sedang lelah, jika ada keluarga di antara kita yang saat ini memiliki relasi yang tidak baik, jika ada di tengah-tengah keluarga kita pada saat ini ada luka lama yang belum sembuh, hari ini Natal mau mengingatkan kita dengan sebuah kabar yang menguatkan, di mana Allah itu tidak menjauh dari keluarga yang terluka. Tetapi Bapak, Ibu, saudara, justru Allah itu datang mendekat. Kenapa? Karena Natal adalah momen ketika Allah masuk ke dalam rumah-rumahmu.
Karena Natal itu adalah ketika Allah masuk dan duduk di tengah pergumulan yang sedang Bapak Ibu alami. Dan seolah-olah ia berkata kepada kita, setiap rumah tangga, setiap keluarga. Dia katakan, anakku, aku menyertaimu. Aku datang bukan untuk menghakimimu, tetapi aku datang untuk memulihkan kamu. Oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita mengangkat sebuah subtema, yaitu Natal adalah waktu pemulihan bagi keluarga. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam teks, dalam ayat yang ke-21, saya mau ajak kita untuk mundur ke dalam ayat 18 sampai ayat 20, di mana di sana Injil Matius mencatat bahwa Maria dan juga Yusuf pada saat itu sedang bertunangan. Dalam situasi pertunangan, Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam konteks Yahudi, pertunangan itu bukan hanya sekadar ikatan janji. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam konteks Yahudi, bertunangan itu adalah sebuah ikatan hukum yang sah. Jadi mereka sudah disebut sebagai suami dan istri meskipun belum hidup di dalam satu rumah yang sama. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, ketika Maria diketahui sedang mengandung, krisis yang terjadi di sini, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar soal perasaan antara Yusuf dan juga Maria ketika ia mendengar bahwasanya tunangannya yang sudah ikat janji secara sah mengandung, itu bukan hanya sekedar masalah asmara antara Yusuf dan juga Maria. Tetapi juga ini, Bapak Ibu Saudara, juga mencangkup urusan hukum, dan juga urusan sosial, bahkan juga urusan moral. Sehingga situasi pada saat itu, Bapak Ibu Saudara, yang dialami oleh Yusuf, yang dimana Injil Matius menyebutkan dia sebagai seorang yang benar, di mana walaupun hidupnya benar, walaupun hidupnya baik, tidak berarti hidupnya terlepas dari yang namanya pergumulan dan juga permasalahan. Dia bingung pada saat itu, Bapak Ibu. Bahkan juga hatinya terluka. Dan dia harus mengambil sebuah keputusan yang berat. Sehingga dalam ayat ini dicatat, Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam. Bapak Ibu Saudara, kebingungan yang dialami oleh Yusuf itu sungguh-sungguh berat bagi hidupnya. Dan menurut hukum yang paling masuk akal sekaligus paling menyakitkan, jalan yang harus diambilnya adalah meninggalkan Maria. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari teks ini mau mengingatkan kepada kita bahwasanya situasi Yusuf ini juga mencerminkan realitas banyak keluarga-keluarga kita pada masa kini, Bapak Ibu Saudara. Di mana di dalam keluarga tentu saja ada konflik yang tidak terucap. Tentu saja di dalam keluarga ada luka, mungkin yang dipendam antara suami kepada istri, antara istri kepada suami, bahkan juga antara orang tua kepada anak-anak. Bahkan juga Bapak Ibu Saudara, situasi ini menggambarkan ada keputusan sulit yang harus diambil. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan mau menyatakan kepada kita bahwa Allah tidak menunggu keluarga menjadi utuh baru dia hadir. Justru di tengah kegoyahan itulah Bapak Ibu Saudara, Allah berbicara, Allah menuntun dan Allah memberikan arah kepada kita setiap keluarga yang percaya kepadanya. Bahkan juga kepada Yusuf yang pada saat itu sudah mengambil sebuah keputusan karena cintanya kepada Maria tidak mau membuat Maria merasa malu. Ia mau menceraikan dia diam-diam. Dan saat Yusuf mengambil situasi itu Bapak Ibu Saudara, malaikat Tuhan hadir dan Yusuf menerima pewahyuan ilahi.
di mana seolah-olah Allah mau berkata, apa yang terjadi bukanlah aib, melainkan karya Allah. Dan mau diingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, Natal adalah kehadiran Allah, bukan hadiah bagi keluarga yang sempurna. Tetapi Natal mau mengingatkan kepada kita bahwa kehadiran Allah adalah anugerah bagi keluarga yang mau membuka diri kepadanya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 21 di sini dikatakan, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam buku Katekismus Heidelberg, di dalam pertanyaannya yang ke-29 dikatakan di sana, mengapa anak Allah dinamakan Yesus, yang artinya juru selamat? Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu Saudara, di dalam buku Katekismus Heidelberg yang menjadi anjuran ataupun dogma dan doktrin yang diambil oleh gereja-gereja Calvinis termasuk GKI Sumut mengatakan, mengapa anak Allah dinamakan Yesus, yang artinya juru selamat? Dan di sana juga diadakan jawabannya Bapak Ibu Saudara. Jawabannya adalah sebab dia menyelamatkan kita dari semua dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada malam Natal ini kembali mau menegaskan kepada kita bahwa nama Yesus itu bukanlah sekedar identitas, tetapi nama Yesus memiliki pernyataan misi, yaitu Yesus berarti juru selamat, Tuhan menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, dan keselamatan yang dimaksud di sini Bapak Ibu bukan hanya keselamatan rohani yang abstrak, yang tidak jelas, yang tidak pasti, bukan keselamatan itu yang ditawarkan, bahkan yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus yang artinya juru selamat. Tetapi yang diberikan kepada kita adalah keselamatan yang menyentuh seluruh keberadaan manusia. Bapak Ibu ingat apa bunyi dari isi Injil Yohanes 3 ayat 16? Kalau hafal di kepala, mari sama-sama kita sebutkan 2-3 ayat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, mereka beroleh hidup yang kekal. Iya. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi keselamatan ini Bapak Ibu Saudara menyentuh seluruh keberadaan manusia yang percaya kepadanya. Kalau Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus, katakan amin. Belum semua. Kalau Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus, katakan amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selanjutnya di sini mau dikatakan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwasanya keselamatan yang menyentuh seluruh keberadaan manusia termasuk relasi keluarga. Jadi dosa Bapak Ibu Saudara itu bukan hanya persoalan moral pribadi, tetapi dosa itu adalah sebuah kuasa yang merusak hubungan. Jadi dalam dosa itu menumbuhkan yang namanya egoisme. Di dalam dosa itu juga menciptakan jarak. Di dalam dosa itu menciptakan kebencian. Di dalam dosa itu menyisakan luka batin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Yesus datang untuk menyelamatkan saya, menyelamatkan Bapak Ibu yang percaya kepadanya dari dosa. Ia datang untuk memulihkan hubungan dengan Allah, bahkan juga memulihkan hubungan dengan sesama kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Natal itu menyatakan bahwa Allah masuk ke dalam sejarah keluarga manusia untuk memulihkan apa yang sudah dirusak oleh dosa, apa-apa saja yang telah dibengkokkan oleh dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Natal mau menyatakan kepada kita bahwasanya ia membebaskan kita dari rasa bersalah.
Ia membebaskan kita dan menyembuhkan hubungan yang retak dan memberikan pengharapan baru bagi masa depan orang-orang yang percaya kepadanya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 22 sampai 23, di sini Injil Matius mau menegaskan bahwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu merupakan sebuah penggenapan dari nubuat, di mana Immanuel itu berarti Allah menyertai kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, di tengah pergumulan keluarga, di tengah pergumulan pribadi yang mungkin saat ini kita hadapi, yang mungkin saat ini kita pikul, di sini mau dikatakan kepada kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Di mana Allah tidak hanya mengirim solusi dari jarak jauh, tetapi Dia datang dan tinggal bersama. Allah hadir di rumah kita. Allah hadir di setiap meja makan kita masing-masing. Allah hadir di tengah-tengah percakapan yang mungkin sulit untuk kita mulai ataupun kita laksanakan. Dan Allah hadir di setiap air mata yang jatuh di antara kita karena pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada malam Natal ini mau diingatkan kepada kita bahwasanya Allah menyertai keluarga kita yang sedang berjuang. Dia hadir di rumah yang mungkin penuh dengan ketegangan, dan Dia berjalan bersama keluarga yang sedang mencari jalan keluar. Artinya saya mau katakan bahwa Immanuel itu berarti kita tidak sendirian menghadapi pergumulan di tengah keluarga kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-24, di sini dikisahkan ketika Yusuf bangun dari tidurnya dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat ketaatan Yusuf ini bukanlah ketaatan hal yang kecil, tetapi ini adalah ketaatan yang besar. Di mana saya katakan tadi, dalam konteks Yahudi, pertunangan itu sudah sama kuatnya dengan ikatan pernikahan, di mana ia harus menanggung resiko sosial, ia harus menanggung stigma, dan dia harus menanggung ketidaknyamanan, sebab ia harus memperhatikan mengambil Maria. Dan satu lagi Bapak Ibu Saudara, jarak antara bertunangan sampai pesta pemberkatan dalam konteks Yahudi itu 1 tahun lamanya. Kalau kita kan Bapak Ibu Saudara cuman 2 atau 3 kali warta dari pertunangan sampai kepada pernikahan. Dalam konteks kita pada saat ini di negara Republik Indonesia, khususnya kita gereja Protestan. Tetapi pada masa itu Bapak Ibu Saudara, dari bertunangan sampai kepada pernikahan ada waktu 1 tahun. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Yusuf ketika mendengar Maria yang adalah tunangannya sedang mengandung dan harus menunggu 1 tahun bersama dengan dia. Dan juga dikisahkan dalam ayat yang ke-25, sampai Yesus lahir, dia tidak melakukan hubungan antara suami dan istri kepada Maria pada saat itu. Waktu yang lama. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dia ketika mendengar perintah Tuhan lewat malaikat di dalam mimpinya, dia tidak sedang berkata iya tapi tidak melakukan. Dia tidak sedang berkata, iyalah yang penting Tuhan senang. Tidak. Tetapi dia melakukannya dengan sebuah ketaatan, kerelaan hati, dan cinta kasih kepada tunangannya dan juga kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, belajar dari ketaatan Yusuf. Lewat ketaatan kita kepada Tuhan. Ketika kita mau taat, dan di saat kita taat, disitulah keluarga kita dipulihkan, dan rencana keselamatan Allah dinyatakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pemulihan keluarga itu sering kali dimulai bukan dari sebuah perubahan yang besar, yang langsung kelihatan, bukan. Tetapi pemulihan keluarga itu dimulai dari ketaatan yang sederhana. Bagaimana pendeta? Yaitu lewat ketaatan mau mendengar firman Tuhan.
ketaatan mau mengampuni, ketaatan mau membuka percakapan di luar, ketaatan mau memberi ruang bagi Tuhan untuk memimpin keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, oleh sebab itu pada malam Natal ini mau diingatkan kepada kita, Natal itu bukan hanya mengenang kelahiran Yesus di masa lalu, tetapi Natal mau ingatkan kepada kita bahwa Yesus itu mengundang kita untuk boleh hadir di dalam hadiratnya. Dan untuk kita setiap keluarga boleh mengundang Yesus untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Baik di tengah-tengah keluarga kita yang mungkin saat ini sedang terluka, Natal adalah kabar pengharapan. Bagi keluarga yang mungkin saat ini dalam relasi sedang tidak baik-baik saja, Natal adalah panggilan untuk kembali. Bagi keluarga yang bertahan di dalam adalah penguatan iman. Jadi Yesus yang lahir dalam keluarga Yusuf dan Maria, ia juga lahir dan tinggal di dalam keluarga kita. Untuk apa? Untuk memulihkan, untuk menyelamatkan, dan untuk menyertai. Kiranya Bapak Ibu Saudara, lewat malam Natal ini, keluarga besar, jemaat, simpatisan jemaat GKI Sumut, Gunung Sinabung, mengalami bahwa Allah sungguh hadir menyelamatkan dan memulihkan keluarga kita hari ini dan seterusnya. Jadi saya akan tutup khotbah ini Bapak Ibu Saudara dengan sebuah pantun. Mungkin Bapak Ibu boleh menyambutnya ketika bait saya sampaikan, Bapak Ibu boleh menyambutnya dengan berkata, Ai Matongon. Pergi ke ladang memetik delima, pulang senja hati berseri. Di Natal Allah hadir menyelamat keluarga, memulihkan kasih, menyatukan hati. Amin.